Halo, saya Gede dari Online D7. Pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita sebagai seorang karyawan itu bisa keluar dari pekerjaan kita dan pada akhirnya kita bisa mencapai yang namanya kebebasan finansial. Karena gini, selama kita masih mengandalkan satu income yaitu active income di mana kita menukarkan waktu dengan uang, kita nggak akan pernah mencapai satu yang namanya financial freedom. Kenapa? Karena yang namanya financial freedom artinya kita bisa menjalani hidup gitu ya sesuai dengan yang kita inginkan. Kata kuncinya itu sesuai dengan yang kita inginkan tanpa kita harus khawatir lagi soal keuangan. Kenapa? Karena cash flow itu masuk ke kantong kita dengan atau tanpa kita bekerja. Artinya apa? Kalau kita sebagai karyawan ya nggak akan bisa. Karena kalau kita sebagai karyawan tok gitu ya, sebagai karyawan doang, kalau misalnya kita berhenti bekerja sebagai karyawan ya udah income-nya kan selesai. Nah, yang salah sebenarnya bukanlah jadi karyawannya. Sekali lagi ya, yang salah bukan jadi karyawannya, tapi ke pengetahuan finansial kita lah yang akhirnya menghambat kita. Contoh gini, kita dari kecil diajarin dari kecil bahwa kalau mau dapat duit gimana caranya? Kalau mau dapat duit kita harus kerja gitu. Kita harus kerja. Akhirnya apa? Kita sekolah, kita kuliah dari TK sampai S3 gitu ya. Yang diajarkan adalah bagaimana caranya kita menjadi sangat-sangat pintar untuk satu bidang sehingga kita bisa kerja di perusahaan besar. Nah, kan itu yang sebenarnya diajarkan dari kecil. Ayo dong sekolah yang pintar supaya nilainya bagus, supaya bisa kerja dan dapat gaji yang mapan misalnya seperti itu. Nah, salah nggak sih kerja lalu digaji? Jelas nggak salah, itu bagus banget, tuh penting banget kok. Banyak orang yang pengangguran, yang kesulitan keuangan karena nggak punya pekerjaan, akhirnya jadinya apa sih? Kriminal. Nah, untuk menghindari hal itu, yaudah kita perlu bekerja. Bekerja itu sangat-sangat penting. Tapi untuk jangka panjang, ternyata bekerja itu tidak bisa memecahkan masalah finansial kita. Karena gini, ada nggak jaminan sekarang kita kerja? Ada nggak jaminan kita tidak akan di PHK sampai kita pensiun? Ya nggak ada gitu loh, nggak ada jaminan. Yang kedua, ini yang paling krusial ya, yang lebih krusial lagi. Kenaikan gaji dengan kenaikan harga barang cepetan mana sih? Kenaikan harga barang lah, jauh by far gitu ya. Kenaikan gaji berapa sih? Itu pun kalau dikasih naik gaji, kalau enggak ya udah nasib gitu ya. Nah, makanya sangat-sangat sangat-sangat penting banget kita miliki satu yang namanya kecerdasan finansial. Sangat-sangat penting sekali. Nah, sekarang gini, kalau sekarang kita mau misalnya keluar dari pekerjaan kita mau keluar dari pekerjaan kita dan menikmati yang namanya financial freedom. Gimana caranya? Anda harus menguasai 3 skill keuangan. 3 skill. 3 aja, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Yang pertama, Anda harus mengerti bagaimana caranya mencari uang. Mencari uang. Loh, kerja kan cari uang. Nah, enggak. Jadi gini, maksud saya mencari uang adalah bagaimana caranya Anda bisa mengontrol keuangan Anda. Contohnya gini, ketika Anda punya kebutuhan misalnya 5 juta, Anda bisa menghasilkan 5 juta. Ketika kebutuhan Anda naik 10 juta, Anda bisa mendapatkan 10 juta. Ketika kebutuhan Anda naik misalnya 50 juta, Anda bisa mendapatkan 50 juta. Kalau Anda sebagai karyawan, Anda nggak bisa mengontrol itu. Gaji Anda misalnya 5 juta, ya 5 juta aja. Anda mau kerja keras pontang-panting dapat uang lembur paling jadi 7 juta. Selesai. Ketika Anda punya kebutuhan sampai dengan 10 juta, anggaplah kebutuhannya emergency ya, bener-bener Anda butuh ya, bukan foya-foya ya. Ya Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa kasbon, potong gaji bulan depan. Selesai kayak gitu. Jadi itu bukan skill mencari uang sebetulnya. Kerja itu bukan skill mencari uang. Kerja itu definisinya adalah menukarkan waktu Anda dengan uang. Anda punya waktu 8 jam sehari buat kerja, kalau plus lembur 10 jam misalnya, itu Anda tukar dengan uang. Waktu Anda masalahnya itu hanya 24 jam sehari, nggak bisa. Saya mau tukar waktu saya 1000 jam, oh ya nggak bisa, nggak mungkin. Nah, bagaimana skill mencari uang, bukan menukar waktu dengan uang, inilah yang harus Anda pelajari, seperti itu. Misalnya, bagaimana cara mencari uang? Anda harus belajar misalnya caranya jualan, caranya marketing, caranya bernegosiasi, skill komunikasi, bagaimana caranya skill public speaking atau on stage selling, jualan di panggung satu ke banyak orang, atau jualan misalnya on camera, jualan depan kamera. Jadi ketika Anda masuk ke TV nasional dalam setengah jam Anda bisa jualan ke jutaan orang. Nah, misalnya kayak gitu, itu adalah skill-skill yang bisa membuat Anda menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat-sangat banyak sekali.
Itulah yang Anda harus pelajari dan Anda harus kuasai. Karena kalau Anda tidak menguasai satupun yang namanya high income skill ya, Anda akan apa ya? Ya kerja gitu loh, akan kerja terus sampai umur pensiun Anda. Sayang banget loh. Bayangin Anda mulai kerja misalnya umur 22 deh. Tamat S1 ya. Nah, umur 22. Anda pensiun umur 65 misalnya. Jadi selama 43 tahun Anda kerja. Umur 45 anggaplah misalnya nih, saya nggak tahu harapan hidup orang Indonesia 10 tahun misal, 10 tahun, 75 sampai 80 tahun misalnya ya, saya nggak tahu juga. Artinya apa? Anda kerja 43 tahun hanya untuk menikmati hidup selama 10 tahun lagi, 10-15 tahun lagi. Itu pun energinya udah habis, tenaganya udah habis, udah nggak bisa kemana-mana juga, udah capek. Akhirnya ya udah stuck gitu-gitu aja, kan sayang banget gitu loh. Sayang banget. Padahal dengan adanya era teknologi seperti ini, high income skill itu sangat-sangat bisa available banget buat semua orang. Misalnya ada yang namanya media sosial. Ada yang namanya media sosial. Anda bayangin ya, dengan hanya modal media sosial aja, itu banyak banget orang di luar sana yang menghasilkan uang sampai sampai ratusan ribu dolar atau miliaran rupiah per bulan seperti itu, atau per tahun juga apa namanya, banyak sekali gitu loh. Kok saya tahu? Ya, saya kan tinggal di Bali nih, orang Bali. Ke Bali saya sering banget lihat bule-bule yang masih muda yang bener-bener tiap hari kerjanya apa sih? Surfing di laut, berenang, jalan-jalan, trekking, hiking. Terus ketika saya tanya, "Loh, kerjaan kamu apa?" Dia udah tinggal berbulan-bulan loh di Bali. Nah, dia udah tinggal berbulan-bulan loh. "Kerjaan kamu apa? Kamu nggak ninggalin kerjaan kamu, nggak ninggalin bisnis kamu?" "Oh enggak, saya di sini hanya blogging." Udah, cowok cewek pacaran atau suami istri tinggal di Bali, kerjanya cuma blogging doang. Bayangin, ngeblog doang gitu loh. Itu bisa jadi income-nya kayak apa? 6 digit tuh kayak 6 digit, kayak ratusan ribu US dollar per tahun, per bulan, tuh kan dahsyat banget gitu loh. Ada yang sampai 7 digit juga, jutaan dolar, hanya lewat blogging aja, hanya lewat bisnis online aja yang nggak perlu kantor, nggak perlu karyawan, tuh dahsyat banget gitu loh. Makanya inilah yang harus Anda kuasai. Ini harus Anda kuasai banget, karena kalau Anda nggak menguasai skill ini, ya percuma gitu loh. Anda resign dari kerjaan Anda dengan impian untuk mencapai financial freedom, ujung-ujungnya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Banyak banget loh orang yang akhirnya mulai bisnis, buka kafe misalnya, buka laundry, dan akhirnya keluar dari kerjaan mereka, dan karena mereka nggak punya skill ini, high income skill ini, akhirnya bisnisnya nggak jalan juga. Saya kasihan banget, saya sering banget menemukan yang kayak gini. Dan makanya di video ini disclaimer-nya adalah, saya nggak ngajar Anda buat resign, tapi saya mengajarkan bagaimana membuka mindset Anda bahwa Anda perlu menguasai satu yang namanya high income skill. High income skill lah yang akan membuat Anda merdeka, bebas merdeka. Nah, itu skill pertama dari 3 skill keuangan. Skill kedua itu adalah skill menyimpan uang Anda. Bagaimana caranya uang yang Anda dapatkan jangan Anda pakai boros-boros dulu lah. Jangan Anda pakai buat jalan-jalan, buat konsumtif. Melainkan itu Anda pakai misalnya untuk hal-hal yang sifatnya skill ketiga, yaitu adalah buat berinvestasi. Menggandakan uang Anda. Jadi Anda dapat uangnya banyak gitu ya, Anda simpen. Yang ketiga adalah Anda gandakan dan investasikan. Tapi kuncinya adalah kalau Anda mau menginvestasikan uang Anda dan hasilnya berasa gitu, Anda sebaiknya income-nya gede dulu. Nah, banyak banget orang Indonesia yang saya lihat, karena saya kan produknya, salah satu produk saya atau bisnis saya adalah robot trading forex atau pilot. Nah, di sana saya lihat ada banyak banget orang-orang yang mindsetnya salah. Mindsetnya salah tuh gini. Ketika disampaikan bahwa profit robot trading atau pilot adalah 20-60% per tahun, maka 20%, artinya apa? Kalau misalnya kita deposit atau investnya hanya $100, ya udah berarti per tahun $20 selesai. Kayak gitu. Nah, banyak orang berpikir, wah ini untuk cepat kaya nih. Akhirnya apa? Investnya dikit, berharap hasilnya besar. Ketika ternyata hasilnya sesuai dengan pasar, komplain. Nah, ini adalah mindset yang sangat-sangat salah. Dibilangnya, oh ini lambat lah, ini kecil lah. Ya memang 20% setahun. Dan yang mana tuh udah gede banget sebetulnya, udah sangat-sangat gede banget kayak gitu. Tapi mindsetnya salah. Kenapa? Karena mereka skip dengan skill keuangan nomor 1 kayak gitu loh. Skill keuangan nomor 1 adalah skill mencari uang. Ini di skip. Akhirnya dengan uang yang kecil, mereka berpikir bahwa skill nomor 3 adalah skill untuk cepat kaya. Salah. Skill nomor 3 atau skill investasi, skill menggandakan uang, itu adalah untuk menggandakan uang long term seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda mau hasilnya gede, ya taruhlah uang gede di depan. Seperti itu kok aturannya, sangat-sangat simpel banget. Bill Gates kenapa bisa kaya raya? Karena dia bikin Microsoft,
udah tajir melintir, baru dia mendirikan perusahaan yang namanya Cascade. Cascade itu adalah perusahaan investasinya Bill Gates. Yang kerjaan utamanya, tugas utamanya adalah mengelola kekayaannya Bill Gates. Bill Gates udah kaya dulu baru invest, seperti itu. Warren Buffett juga sama, Steve Jobs juga sama, semua orang sama. Jadi mereka punya uang cash yang banyak, baru mereka investasikan, seperti itu. Nah, bagaimana cara punya uang cash yang banyak? Anda pelajari high income skill. High income skill belajarnya dari mana? Anda bisa nonton video YouTube D7 TV karena banyak banget ilmunya di sini. Anda bisa belajar dari seminar-seminar, Anda bisa baca buku bagaimana caranya ilmu marketing, ilmu digital marketing. Anda bisa belajar digital marketing. Saya bisa merekomendasikan misalnya mentor saya Denny Santoso misalnya, atau Anda bisa belajar marketing dan bisnis misalnya lewat Tunggu Semua Ringin, tempat saya belajar seperti itu, dan beliau adalah mentor-mentor saya yang sangat dahsyat luar biasa. Nah, dari sanalah Anda bisa mempraktekkan ilmu mereka, Anda dapat yang namanya high income skill, udah deh, uang Anda banyak, sesimpel itu gitu. Jadi Anda ikut seminarnya, Anda belajar, Anda praktekkan, hasilnya akan jadi luar biasa. Nggak ada yang instan sih menurut saya, nggak ada yang instan. Bahkan seorang Bill Gates pun itu pasti pernah jatuh bangun kok. Yang Anda lihat ya dia udah jadi orang terkaya aja gitu loh. Di belakang itu pasti usahanya dia gila-gilaan kok. Mark Zuckerberg sekalipun usahanya gila-gilaan kok. Pasti gila-gilaan. Dia pernah, kalau Anda baca buku tentang dia ya, dia pernah beberapa hari coding nggak tidur sama sekali, habis itu tepar. Nah, itulah untuk mengejar goal dan impian mereka. Itulah yang harus dikerjakan, seperti itu yang harus dilakukan. Jadi nggak cuma sekedar wah gue sebel sama bos nih, pengen resign, nggak, bunuh diri namanya. Kayak gitu. Apalagi sekarang nyari kerjaan juga nggak segampang gitu ya. Makanya dari awal saya mengatakan saya tidak mengajarkan Anda buat resign di video ini, tapi yang saya ajarkan adalah Anda harus menguasai yang namanya 3 skill keuangan. Yang pertama, skill mencari uang. Yang kedua, skill menyimpan uang, jangan diborosin. Yang ketiga, skill menggandakan uang dan berinvestasi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya video ini bagi Anda. Dan kalau Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan Anda like videonya, subscribe channel D7 TV. Saya akan terus sharing tentang tips jurus strategi membuat Anda semakin kaya. Dan jangan lupa yang terakhir, Anda share video ini kepada teman-teman Anda. Saya yakin banget banyak yang bakal dapat manfaat dari video ini. Saya yakin banget, sangat-sangat yakin sekali. Makanya Anda share video ini dan mudah-mudahan banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.